Mentari baru saja menyibak kabut pagi saat Bu Sari melangkah ke dalam kawasan Pasar Cikuray, membawa keranjang besar berisi sayuran segar. Di tangannya tergenggam erat kantong plastik yang meneteskan air, sisa dari cucian sawi dan bayam yang ia petik subuh tadi dari kebun belakang rumahnya. Pasar Cikuray bukan hanya tempatnya berdagang, tapi juga menjadi denyut kehidupan warga desa. Deretan kios-kios kayu, atap seng yang berkarat, dan suara riuh pedagang yang menata lapak membuat tempat ini selalu hidup. Suara tawa, panggilan pedagang, dan bau rempah-rempah bercampur dengan aroma ikan asin memenuhi udara. Sayur seger, barusan dipetik, Bu, seru Bu Sari dengan semangat, meski kerut di wajahnya tak bisa menutupi kelelahan. Beberapa pelanggan setianya datang menghampiri, menawar harga sambil bercanda ringan. Bu Sari dikenal ramah, jujur, dan sabar. Ia tidak pernah memaksa orang beli, tapi tetap bersyukur walau hanya satu ikat kangkung yang laku. Namun belakangan, suasana pasar tak sehangat biasanya. Wajah-wajah cemas mulai sering terlihat. Obrolan para pedagang tak lagi tentang harga cabai atau hujan semalam, tapi tentang seseorang yang baru, Ujang Gagah, preman bertubuh besar yang mulai menguasai bagian dalam pasar. Bu Sari, hati-hati ya. Tadi Mang Warta sampai digulingin dagangannya gara-gara nggak mau ngasih jatah. Bisik seorang tetangga lapak, Bu Lilis. Bu Sari menelan ludah. Masa iya sampai segitunya, Bu? Iya, katanya dia bakal datang lagi hari ini. Nyari lapak yang belum bayar, jawab Bu Lilis sambil menengok kanan kiri. Bu Sari menatap sayur-sayurnya yang ditata rapi. Ia menarik napas panjang. Dalam hati, ia berharap hari ini tetap tenang. Tapi bayangan laki-laki bertato dengan suara menggelegar itu mulai mengganggu pikirannya. Langit pagi di Pasar Cikuray cerah, tapi ketegangan terasa menggantung di udara. Ada sesuatu yang akan datang, dan Bu Sari bisa merasakannya. Langit mulai meninggi, menandai pertengahan pagi di Pasar Cikuray. Para pembeli datang silih berganti, menawar harga, memilih sayur, dan sesekali berbagi cerita. Namun di antara suara riuh pasar, terselip kegelisahan yang tak tampak tapi terasa, seperti bisikan angin dingin di hari yang panas. Bu Sari mencoba tetap fokus pada dagangannya. Ia melayani pembeli dengan sabar, menyambut senyum walau hatinya cemas. Suara Bu Lilis pagi tadi masih terngiang, membuatnya terus waspada. Sesekali ia melirik ke ujung gang pasar, tempat di mana Ujang Gagah biasa muncul. Tak lama, ketakutan itu menjadi nyata. Suara langkah berat terdengar menggetarkan papan lantai pasar. Seorang pria bertubuh besar, mengenakan jaket kulit dan topi miring, berjalan dengan dada membusung. Di tangannya tergenggam rokok, asap mengepul dari sudut bibirnya. Itulah dia, Ujang Gagah. Nama yang beberapa minggu terakhir menjadi momok di kalangan pedagang. Tato ular melilit di lengannya, matanya tajam seperti mata elang, dan suaranya seperti guntur yang menampar nyali orang-orang kecil. Beberapa pedagang langsung memalingkan muka. Ada yang pura-pura sibuk menata barang, ada pula yang buru-buru menutup lapak. Tapi Bu Sari tak punya pilihan. Sayurnya masih banyak, pembeli belum datang banyak, dan hari masih panjang. Ujang Gagah mendekat ke arah lapak Bu Sari. Langkahnya berat dan pasti. Ia berhenti tepat di depan meja kayu kecil tempat sayur ditata. Matanya menyapu keranjang dagangan dengan tajam, lalu menatap Bu Sari dari atas ke bawah. Bu, udah dapat hasil, kan? Suaranya berat dan pelan, tapi penuh tekanan. Mana bagian gue? Bu Sari tersentak, mencoba tetap tenang. Maaf, Kang, saya baru mulai jualan. Belum ada yang laku banyak. Nanti kalau sudah lebih, saya kasih, ya. Wajah Ujang mengeras. Ia menunduk sedikit, mendekat ke wajah Bu Sari. Jangan banyak alasan. Semua orang bayar. Kalau nggak mau dagangan lo gue jungkirin juga kayak yang lain. Tangan Bu Sari mulai gemetar. Ia memegang ujung meja erat-erat, berusaha menyembunyikan rasa takut. Tolong, Kang, saya cuma jualan buat makan anak di rumah. Tanpa banyak bicara, Ujang menyambar keranjang bayam dan melemparkannya ke tanah.
Sayuran segar berserakan di lantai. Beberapa pembeli menjerit pelan dan menjauh. Pedagang lain hanya menunduk, tak berani ikut campur. Air mata Bu Sari menetes. Bukan hanya karena sayurnya rusak, tapi karena harga dirinya diinjak-injak. Ia ingin melawan, ingin bicara lebih keras. Tapi tubuhnya lemah, dan lawannya terlalu kuat. Di kejauhan, terdengar suara motor mendekat. Suara knalpot pelan tapi khas. Seseorang turun dari motor dan mulai berjalan ke arah kerumunan. Beberapa pedagang menoleh dan berbisik penuh harapan. Itu? Kang Dedi? Ya? Langkah kaki yang tenang namun penuh wibawa mulai mendekat ke pusat keributan. Sosok itu mengenakan iket Sunda di kepalanya, jaket sederhana khas rakyat biasa, dan senyum kecil yang tak lekang dari wajahnya. Ia bukan sosok asing, justru, namanya telah menjadi harapan bagi banyak orang kecil. Kang Dedi Mulyadi. Para pedagang yang tadinya diam mulai menoleh dan saling menyikut. Ada bisik-bisik harapan, suara-suara lirih yang bergema seperti doa yang dijawab langsung oleh langit. Beberapa bahkan mulai berani keluar dari balik lapak, mengintip apa yang akan terjadi. Kang Dedi melangkah perlahan menuju lapak Bu Sari yang berantakan. Sayur-sayuran berserakan di tanah, dan Bu Sari berdiri kaku dengan mata sembab. Ia menatap Kang Dedi seolah tak percaya, seperti seorang anak kecil yang tiba-tiba menemukan ayahnya di tengah kerumunan orang asing. Bu, sabar ya, tenang, ucap Kang Dedi dengan suara lembut, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Ujang gagah, yang semula terlihat puas, kini menoleh dengan pandangan bingung. Ia mengerutkan dahi, mencoba mengenali siapa pria yang tiba-tiba muncul dengan penuh percaya diri. Namun ia tetap memasang wajah garang, menjaga gengsi di hadapan kerumunan. Siapa lo? Mau sok jadi pahlawan? Ini urusan gue, jangan ikut campur. Gertak Ujang, sambil menunjuk Kang Dedi dengan rokok yang masih menyala di jari. Kang Dedi tidak terguncang. Ia justru melangkah lebih dekat, menatap Ujang tanpa gentar. Preman-preman seperti kamu ini yang bikin rakyat kecil takut hidup di tanah sendiri. Kamu kira pasar ini milik siapa? Ujang menyeringai. Gue yang atur di sini. Lo orang luar, jangan sok ngajarin. Beberapa pedagang mulai berkerumun dari kejauhan. Ketegangan memuncak. Namun Kang Dedi tetap tenang, seperti seorang guru yang sedang menasihati murid nakal. Hanya saja, murid ini bertato dan bertubuh seperti raksasa. Aku bukan datang untuk cari ribut, tapi kalau kamu terus menyakiti rakyat kecil seperti Bu Sari, kamu akan berhadapan dengan saya, ucap Kang Dedi, kini dengan nada yang lebih tegas. Ujang melempar puntung rokok ke tanah dan melangkah cepat ke arah Kang Dedi. Kalau berani, ayo sini, serunya, sambil mengangkat tangannya bersiap menyerang. Namun yang terjadi kemudian mengejutkan semua orang. Kang Dedi dengan cepat menghindari pukulan Ujang, lalu dengan satu gerakan bersih, ia menangkap lengan preman itu dan menjatuhkannya ke tanah. Suara tubuh Ujang menghantam lantai pasar membuat semua yang menonton terdiam. Pasar Cikuray hening sesaat. Lalu terdengar tepuk tangan, sorakan kecil yang makin lama makin keras. Beberapa pedagang bersorak, sebagian lagi hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. Di tengah puing-puing sayurannya, Bu Sari menatap sosok Kang Dedi dengan penuh rasa syukur. Kali ini, harapan benar-benar datang, bukan dalam bentuk bantuan pemerintah, tapi dalam wujud keberanian dan keberpihakan. Tubuh Ujang gagah tergeletak di atas lantai kayu pasar. Wajahnya memerah bukan karena luka, tapi karena malu. Ia tak pernah menyangka akan dijatuhkan di hadapan orang-orang yang biasa ia tekan dan takuti. Tangannya menggenggam udara kosong, mencoba bangkit, namun langkah Kang Dedi sudah lebih dulu berdiri tegak di depannya. Bangun, kalau kamu masih punya harga diri, kata Kang Dedi dengan suara datar namun penuh tekanan. Jangan cuma berani waktu orang lemah nggak bisa melawan. Ujang bangkit perlahan, wajahnya geram. Ia menyeka keringat dari pelipis, matanya menyapu sekeliling. Semua mata tertuju padanya, bukan lagi dengan takut, tapi dengan rasa puas. Bahkan beberapa pedagang yang biasanya menghindar, kini menatap langsung,
seolah berkata, "Giliran kamu yang kena." "Lo pikir lo jago?" desis Ujang. "Ini urusan duit, bukan soal jadi pahlawan." Kang Dedi tersenyum tipis. "Urusan duit yang kamu maksud itu namanya pemalakan. Kamu paksa orang susah bayar ke kamu hanya karena kamu punya otot. Itu bukan kekuatan, itu pengecut. Gue kasih keamanan buat pasar ini. Kalau bukan gue, banyak pencopet masuk." Ujang berusaha membela diri, suara mulai meninggi. Tapi argumennya terdengar rapuh, dan semua orang tahu. "Keamanan gak pernah datang dari ancaman," jawab Kang Dedi mantap. "Kalau kamu benar-benar jaga pasar ini, kamu gak bakal lempar dagangan ibu-ibu yang dagang buat nyekolahin anak." Ujang mengepalkan tinjunya, tapi tak lagi punya nyali untuk menyerang. Ketegasan Kang Dedi bukan sekadar soal fisik. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat lawan kehilangan arah. Wibawa yang lahir dari keberpihakan, bukan kekuasaan. Kerumunan mulai bersuara. Beberapa pedagang berani bicara, menyemangati. "Udah cukup, Kang Dedi aja yang jadi penjaga pasar," teriak seorang pedagang buah. "Ujang keluar aja dari sini. Kita udah capek dibohongi terus," sahut yang lain. Ujang terdiam. Suara-suara itu dulu tak pernah berani terdengar. Tapi kini, dinding ketakutan yang ia bangun selama berminggu-minggu mulai runtuh oleh keberanian satu orang. Dan keberanian itu menular. Kang Dedi melangkah mundur sedikit dan menatap seluruh pedagang. "Pasar ini milik kalian. Jangan pernah biarkan satu orang mencuri rasa aman kalian. Sekali kita diam, mereka akan terus tindas. Tapi kalau kita bersatu, mereka nggak bisa apa-apa." Untuk pertama kalinya, pasar Cikuray menjadi panggung perlawanan, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian dan kebenaran. Ujang gagah menunduk, tidak lagi karena kalah fisik, tapi karena kalah makna. Dan di sisi lapaknya, Bu Sari memungut kembali sayuran satu persatu, kali ini dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Suasana pasar Cikuray berubah drastis, hanya dalam hitungan menit. Kerumunan yang sebelumnya diam dan ketakutan kini mulai bergerak mendekat ke lapak Bu Sari. Orang-orang tak lagi berbisik takut, melainkan saling bersuara, saling menguatkan. Bu Sari masih berlutut, mengumpulkan kembali sayur-sayurnya yang berserakan. Namun kini, ia tidak sendirian. Beberapa pedagang ikut membantunya. Bu Lilis, Mang Darto, bahkan anak-anak muda yang biasa jual gorengan keliling. Mereka datang, bukan karena diminta, tapi karena merasa perlu. "Bu, tenang aja. Kita semua di sini sekarang," ucap Mang Darto sambil mengangkat ikat kangkung dari tanah. "Kita udah cukup lama diam." Bu Sari menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Hatinya hangat. Ia merasa seperti dilindungi, seperti dikelilingi keluarga besar. Rasa takut yang mencekam selama berminggu-minggu kini menguap, digantikan keberanian yang belum pernah ia rasakan. Sementara itu, Ujang gagah berdiri di sudut, terpaku. Ia menatap kerumunan yang mulai membentuk lingkaran persatuan, sesuatu yang tak bisa ia pecahkan dengan ancaman atau tinju. Ia tahu, kekuasaannya telah hancur. Dan bukan karena pukulan, tapi karena keberanian yang menular dari satu sosok bernama Kang Dedi. Kang Dedi berdiri di tengah pasar, tak berkata banyak. Ia hanya menatap wajah-wajah lelah yang kini mulai berani menegakkan kepala. Wajah-wajah itu tak lagi tunduk. Tidak ada yang bersorak berlebihan, tapi ada getaran baru di udara, getaran keyakinan. "Jangan takut lagi," kata Kang Dedi akhirnya. "Pasar ini tempat kalian cari nafkah. Kalian yang punya hak di sini. Dan mulai hari ini, jangan ada yang merasa sendirian lagi." Seorang pemuda maju dari kerumunan, menggenggam sapu lidi. "Kita bisa bikin ronda bareng, Kang. Jaga pasar tiap malam, gantian." "Bagus," jawab Kang Dedi, tersenyum. "Jangan tunggu orang datang bantu terus. Kalian sendiri yang paling tahu bagaimana jaga kampung kalian." Ujang mencoba melangkah mundur, tapi seorang ibu pedagang sayur menatapnya tajam. "Pergi sana, Ujang. Selama ini kita takut karena diam.
Sekarang kita nggak diam lagi. Tak ada lagi teriakan. Tak perlu kekerasan. Hanya tatapan tegas dari mereka yang dulunya takut. Itu cukup membuat Ujang benar-benar pergi meninggalkan pasar. Langkahnya berat dan tertunduk. Pasar Cikuray kembali riuh. Tapi kali ini bukan karena ketegangan, melainkan karena suara semangat dan gotong royong. Lapak-lapak kembali dibuka. Sayur-sayuran ditata ulang. Dan di tengah semuanya, berdiri Busari, tersenyum meski masih ada bekas air mata di pipinya. Ia menatap Kang Dedi yang bersiap meninggalkan pasar dengan motornya. Dalam hati, ia tahu, harapan itu tidak mati. Ia hanya perlu satu percikan kecil untuk menyala kembali. Pagi telah berganti siang. Tapi pasar Cikuray justru terasa seperti baru terbit. Para pedagang kembali menata barang dengan semangat baru, bukan sekadar mencari nafkah, tapi juga mempertahankan martabat. Aroma rempah, teriakan tawar-menawar, dan tawa kecil kembali mengisi udara, seolah luka yang baru saja terjadi mulai diobati bersama. Kang Dedi berdiri di bawah pohon trembesi besar di ujung pasar, dikelilingi para pedagang. Mereka duduk melingkar, sebagian berdiri, dan semua mata tertuju padanya. Tak ada jarak, tak ada panggung. Yang ada hanya obrolan rakyat dengan pemimpin yang datang bukan untuk memerintah, tapi untuk mendengar. Kita perlu buat sistem baru, ucap Kang Dedi dengan tenang. Jangan biarkan satu orang seperti Ujang muncul lagi dan menguasai pasar ini sendirian. Mang Darto mengangguk. Kita siap, Kang. Tapi sistem kayak gimana? Kita bentuk tim ronda dari pedagang sendiri. Gantian jaga malam. Bukan buat nyari musuh, tapi buat jaga aman, saling bantu, jawab Kang Dedi. Saya akan bantu koordinasi awal, nanti kalian terusin. Seorang ibu penjual tahu mengangkat tangan. Kalau ada masalah, lapor ke siapa? Kang. Buat pos kecil di pojok pasar. Kita hubungkan langsung ke pihak kelurahan dan kepolisian. Kalau ada yang maksa minta uang atau ngancam, langsung dicatat dan dilaporkan, ujar Kang Dedi tegas. Wajah-wajah yang tadi lelah, kini mulai bersinar. Bukan karena semua masalah langsung selesai, tapi karena untuk pertama kalinya mereka merasa dilibatkan. Diberi ruang bicara. Diberi kuasa atas tempat mereka mencari hidup. Dan satu lagi, sambung Kang Dedi sambil mengangkat tangannya sedikit. Kita juga bentuk koperasi kecil. Hasil patungan dari pedagang, supaya kalau ada yang susah, bisa dibantu bareng. Tepuk tangan meletup spontan. Pedagang sayur, buah, kelontong, semua bersorak kecil, mengangguk setuju. Ide itu terasa sederhana, tapi sangat berarti. Mereka tidak ingin lagi hidup saling menjauh karena takut, melainkan saling rangkul agar kuat. Tak lama kemudian, aparat kelurahan dan 2 orang petugas polisi datang ke lokasi. Kang Dedi menyambut mereka dan menjelaskan situasinya. Mereka mencatat laporan dan memberikan dukungan atas inisiatif warga. Tak ada birokrasi rumit. Semua berjalan karena ada kepercayaan yang tumbuh. Busari, yang sedari tadi hanya diam mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Saya nggak nyangka semua ini bisa terjadi. Saya kira saya bakal terus dagang dalam takut. Tapi hari ini saya lihat bahwa yang kecil juga bisa punya suara. Kang Dedi menatapnya dan tersenyum. Busari, pasar ini berdiri bukan karena gedungnya, tapi karena orang-orang kayak ibu. Kalau ibu dan yang lain kuat, tempat ini akan tetap hidup. Dan siang itu, di bawah langit yang makin cerah, lahirlah harapan baru di pasar Cikuray. Bukan karena bantuan dari atas, tapi karena kekuatan yang tumbuh dari bawah, dari rakyat sendiri, dipandu oleh mereka yang benar-benar mau mendengar dan berdiri bersama. Minggu berganti, dan suasana pasar Cikuray benar-benar berbeda. Tak ada lagi bisikan ketakutan di antara para pedagang. Tak ada wajah murung yang mengintip dari balik tumpukan dagangan. Kini, mereka menyapa dengan senyum, berdiri lebih tegak, dan menata lapak dengan rasa percaya diri. Di salah satu sudut pasar, pos ronda kecil berdiri sederhana dari kayu bekas, atap seng, dan bendera kecil bertuliskan, Pasar Aman, milik bersama.
Di dalamnya tergantung buku catatan ronda, jadwal jaga, dan nomor-nomor penting. Meski tampak sederhana, tempat itu menjadi simbol keberanian yang dulu sempat hilang. Setiap malam, 2-3 orang pedagang berjaga secara bergiliran. Mereka tidak membawa pentungan atau senjata, hanya senter dan semangat untuk menjaga tempat yang kini mereka sadari sebagai milik bersama. Kadang-kadang ada teh hangat dan obrolan ringan yang justru membuat waktu terasa cepat berlalu. Kang Dedi masih sesekali datang, tanpa pemberitahuan. Bukan sebagai pejabat, tapi sebagai sahabat. Ia tak duduk di kursi kehormatan, tapi berjalan menyapa dari lapak ke lapak, mendengar cerita, kadang ikut membantu angkut-angkut barang. Kedatangannya selalu disambut hangat, karena ia datang bukan membawa janji, tapi aksi nyata. Bu Sari juga berubah. Ia bukan lagi ibu-ibu yang selalu diam dan menunduk. Kini ia dipercaya menjadi koordinator koperasi kecil pasar. Ia belajar mencatat pengeluaran dan pemasukan, mengatur pinjaman mikro untuk pedagang yang butuh tambahan modal. Tangannya memang masih kasar, tapi kini juga cekatan mencatat angka-angka di buku besar. Siapa sangka ya, Bu, ibu yang dulu diam aja sekarang jadi pengurus koperasi. Canda Bu Lilis suatu hari sambil menimbang tahu. Bu Sari tersenyum. Bukan saya yang berubah, Bu, tapi rasa takut yang pergi. Kita semua jadi bisa berbuat lebih karena nggak takut lagi. Tak hanya keamanan, kebersihan pasar juga mulai diperhatikan. Tiap sore, beberapa anak muda kampung datang membersihkan sekitar pasar sebagai bentuk gotong royong. Sebagian hasil keuntungan koperasi disisihkan untuk memberi mereka upah layak. Ini bukan proyek besar dari pusat, tapi langkah kecil dari bawah, dan itu yang membuatnya kuat. Pasar pun menjadi lebih hidup. Pembeli mulai berdatangan lebih ramai karena mereka merasa nyaman dan aman. Lapak-lapak baru mulai bermunculan. Bahkan, ada pedagang baru dari luar kampung yang tertarik ikut bergabung karena mendengar cerita positif dari mulut ke mulut. Tentu tak semua berjalan mulus. Kadang masih ada gesekan, selisih paham, dan tantangan kecil. Tapi bedanya, kini mereka menyelesaikannya bersama, lewat musyawarah di pos ronda atau dalam forum kecil koperasi. Kang Dedi, dalam salah satu kunjungannya, berkata, pasar ini sudah bukan sekadar tempat jual beli. Ini sekarang jadi simbol bahwa kalau rakyat kecil bersatu, mereka bisa melawan ketidakadilan tanpa harus tunggu diselamatkan. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, Bu Sari berdiri di depan lapaknya, menatap langit yang keemasan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pasar yang segar dan damai. Dalam hati, ia tahu, harapan itu tak bisa diserahkan, harapan harus dijaga. Dan kini, mereka menjaganya bersama. Waktu berjalan dengan cepat, dan musim berganti di pasar Cikuray. Namun, semangat yang dulu menyala saat Kang Dedi turun tangan, kini menjadi api yang terus menyala di hati setiap pedagang dan warga sekitar. Mereka sudah belajar bahwa kekuatan sebenarnya bukanlah otot, melainkan keberanian dan kebersamaan. Bu Sari, yang dulu hanya ibu-ibu penjual sayur biasa, kini menjadi sosok yang dihormati dan dipercaya. Ia sering diminta bicara saat pertemuan warga, membagikan kisahnya yang sederhana tapi penuh makna. Ia tahu, cerita itu harus diwariskan agar tidak hilang di telan waktu. Kang Dedi pun tidak lagi hanya dikenal sebagai orang luar yang datang dan pergi. Ia sudah menjadi bagian dari komunitas, figur yang menginspirasi sekaligus sahabat yang selalu siap membantu. Namun ia selalu mengingatkan, perubahan sejati lahir dari dalam hati mereka sendiri. Di pasar, koperasi kecil yang dulu dirintis kini berkembang menjadi wadah yang kokoh. Modal pinjaman bertambah, banyak pedagang yang mulai menabung bersama, dan kegiatan gotong royong pun semakin teratur. Pasar bukan hanya tempat berdagang, tapi menjadi pusat kehidupan sosial yang hangat dan bersatu. Suatu hari, saat pertemuan bulanan di pasar, Kang Dedi berbicara dengan serius. Kita semua sudah berjuang keras, tapi jangan lupa, perjuangan kita bukan hanya untuk hari ini. Ini untuk anak cucu kita kelak. Warisan ini harus tetap hidup.
Semua yang hadir mengangguk. Mereka tahu, tugas menjaga keadilan dan keamanan itu berkelanjutan. Tidak ada ruang bagi ketakutan dan penindasan untuk kembali. Bu Sari menatap wajah-wajah muda yang antusias mendengarkan. Ia tersenyum penuh haru. Saya dulu takut. Tapi sekarang saya tahu, selama kita bersatu, tak ada yang harus kita takutkan. Di sudut lain pasar, anak-anak bermain sambil tertawa lepas. Mereka tumbuh di lingkungan yang berbeda dari orang tuanya dulu. Lingkungan yang aman, penuh harapan, dan penuh cinta. Itu adalah warisan tak ternilai yang dibuat oleh keberanian satu orang dan kekuatan bersama. Preman-preman yang dulu berani mengganggu sudah lama pergi. Mereka kalah bukan hanya oleh kekuatan fisik, tapi oleh semangat kolektif yang tak bisa dibendung. Pasar Cikuray menjadi simbol perlawanan tanpa senjata, namun penuh makna. Setiap kali Kang Dedi lewat, ia selalu menyempatkan diri untuk singgah, menyapa dan melihat perkembangan pasar. Ia tahu, meski peranannya penting, tapi yang membuat perubahan itu hidup adalah mereka sendiri. Pagi itu, Bu Sari berdiri di depan lapaknya, menatap matahari yang mulai terbit. Ia merasakan damai dan bangga yang dalam. Perjuangan belum selesai, tapi hari ini mereka sudah menang dalam banyak hal. Pasar Cikuray bukan sekadar tempat berdagang. Pasar itu adalah hati dan jiwa komunitas, warisan perlawanan yang tak lekang oleh waktu. Dan setiap pedagang, setiap warga, adalah penjaga setia warisan itu. Dengan senyum di wajahnya, Bu Sari tahu bahwa cerita ini akan terus berlanjut. Bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan setiap hari, dalam keberanian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di situ, di tengah pasar yang kini penuh cahaya harapan, lahir sebuah janji, untuk selalu menjaga, merawat, dan memperjuangkan keadilan bagi siapa saja yang berjuang demi hidup yang lebih baik.